Shalom semuanya. Hari ini saya akan berbicara tentang pornografi. Nah, tentunya saya tidak sedang membahas konten daripada pornografi itu sendiri. Tetapi saya akan menyampaikan kepada Anda tentang dosa pornografi yang banyak mengikat orang Kristen. Nah, saya akan awali dulu sharing saya ini dengan sebuah cerita, sebuah kisah dari salah seorang teman saya, teman dekat saya yang bisa dipercaya informasinya begitu. Dia bercerita kepada saya tentang uh, uh, suami salah seorang teman dekatnya yang konon adalah pelayan Tuhan, bukan cuma pelayan biasa, tetapi adalah hamba Tuhan yang membagikan firman di mimbar. Nah, saya mau katakan di sini bahwa saya tidak sedang mempermalukan para hamba Tuhan di sini, tetapi saya ingin membuka mata hati setiap kita, membuka fakta supaya kita mengerti bahwa banyak sekali praktek kekristenan yang salah yang kita temui di dalam kehidupan nyata, bukan hanya di dalam kehidupan orang Kristen itu sendiri, jemaat biasa, tetapi juga para pelayan Tuhan, bahkan hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan di mimbar gitu. Nah, teman dekat saya ini bercerita bahwa suami salah seorang temannya yang konon adalah hamba Tuhan yang sudah membagikan firman Tuhan di mimbar, itu terikat dengan dosa pornografi. Dan dosa ini kemudian membuat kebiasaan buruk sang suami ini, sang hamba Tuhan ini, kemudian membuat pertengkaran di dalam keluarga. Nah, ini saya sedang berbicara tentang oknum hamba Tuhan, ya. Saya harus luruskan, ini adalah oknum hamba Tuhan. Tentu tidak semua hamba Tuhan yang berperilaku seperti ini. Nah, kalau para sahabat, saya memanggil Anda para sahabat begitu, yang sudah mendengarkan saya pada video sebelumnya, saya katakan bahwa di dalam video-video saya ini, untuk awal ini saya akan memperingatkan setiap orang yang menyaksikan video saya tentang dosa-dosa yang mengikat orang Kristen itu sendiri gitu. Nah, kalau pada video sebelumnya saya sudah sampaikan tentang dosa rokok gitu ya, bahwa Tuhan akan membinasakan setiap orang yang membinasakan bait Allah. Saya sudah juga sampaikan tentang dosa bohong, di mana Tuhan akan membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Demikian juga dengan pemabuk gitu ya. Saya ada sedikit cerita di awal ini tentang video saya yang membahas tentang kemabukan gitu ya. Dari antara video saya yang saya muat dalam beberapa hari dan beberapa minggu terakhir ini, video tentang kemabukan ini mencapai viewers terbanyak gitu ya, dalam kurun waktu 4 atau 5 hari sudah ditonton oleh hampir 3.000 orang gitu ya. Yang saya mau katakan di sini bahwa memang dosa ini masih banyak dilakukan oleh orang Kristen sendiri. Jadi saya dapatkan laporan dari salah seorang pastor yang membagikan video saya di grup-grup Kristen atau berbagai grup yang lain, walaupun grup Facebook atau WhatsApp gitu ya, terutama di Facebook, bahwa video saya itu dibagikan oleh hampir 800 orang gitu ya. Nah, apa yang saya bisa dapatkan dari sini? Bahwa dosa ini masih banyak ditemukan di dalam kehidupan orang Kristen. Yang saya pahami, alasan daripada
eh, teman-teman yang membagikan video saya adalah ingin membagikan peringatan ini kepada orang-orang yang mereka kenal, apakah teman mereka atau keluarga mereka gitu ya. Dan ini sangat memprihatinkan. Nah, tetapi kali ini Anda akan lebih tercengang lagi bahwa sekalipun pornografi dianggap sebagai sesuatu yang tabu untuk dibicarakan, tetapi saya mau yakinkan Anda bahwa dosa ini sangat banyak mengikat manusia, tak terkecuali orang Kristen sendiri. Nah, saya bahas dosa-dosa ini untuk memberikan peringatan kepada kita bahwa dosa itu sangat mengancam keselamatan kita sendiri. Hari ini saya baca video singkat dari salah seorang hamba Tuhan yang sudah ternama di negeri ini. Dia katakan bahwa dulu saya berbicara tentang kekekalan gitu ya. Orang mencibir, orang banyak mentertawakan. Nah, sekarang kita bisa lihat bagaimana orang dengan begitu mudahnya terenggut nyawanya, entah dengan berbagai cara. Salah satunya adalah pandemi sekarang gitu ya. Nah, kenapa saya bahas tentang dosa ini? Karena orang Kristen sekalipun percaya Yesus, kalau dia memiliki dosa di dalam dirinya, apapun bentuknya, entah seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, dosa kebohongan, kemudian rokok atau kemabukan, termasuk pornografi, itu akan menghentikan langkahnya untuk menuju pada kerajaan Allah. Di 1 Tesalonika 4 ayat 7 berkata bahwa Allah memanggil kita. 1 Tesalonika 4 ayat 7 berkata, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Nah, sama seperti kemarin ketika saya membahas tentang dosa rokok gitu ya. Ada banyak orang Kristen yang saya tahu mereka bukan pembaca Alkitab, berkelit dengan berkata bahwa nggak ada tuh di Alkitab ditulis tentang larangan merokok gitu ya. Nah, memang tidak ada secara harfiah ditulis dilarang merokok. Nah, demikian juga dengan dosa pornografi. Gak bakalan ditemukan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari huruf pertama dan sampai huruf terakhir gak bakalan ketemu ada larangan untuk melakukan pornografi. Tetapi ayat firman Tuhan tadi sudah jelas di 1 Tesalonika 4 ayat 7 berkata, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Lalu pada Roma 13 ayat 13 yang sudah saya bagikan tempo hari, di sana juga dikatakan bahwa jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Di Imamat 19 ayat 2 juga berkata bahwa Tuhan berkata bahwa berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Lalu di 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16 itu juga berbicara tentang kekudusan. Ayat 15 berkata, karena itu hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, di Ibrani 12 ayat 14 sudah terlalu sering saya katakan bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi apa dasar firman Tuhan sehingga orang Kristen itu tidak semestinya menyaksikan, melihat hal-hal yang porno adalah karena ada banyak firman Tuhan yang memerintahkan kita untuk hidup di dalam kekudusan. Allah tidak memanggil kita untuk melakukan hal-hal yang cemar, tetapi hal-hal yang kudus. Coba bayangkan, apakah pornografi itu dari segi nilai etika, bahkan kalau ditanya
semua agama rasanya tidak setuju dengan pornografi. Itu adalah, bahkan ada yang berkata bahwa itu adalah zina mata gitu ya. Nah, tetapi kalau kita orang Kristen, tadi saya sudah katakan ayatnya di 1 Tesalonika 4 ayat 7 bahwa Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan apa yang kudus. Lalu di 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16 tadi berkata bahwa hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Nah, kekudusan untuk menjauhkan diri daripada pornografi, kami menyebutnya sebagai kekudusan anggota tubuh. Nah, saya akan ucapkan kembali kepada Anda apa isi Ibrani 12 ayat 14. Dikatakan di sana, berusahalah hidup kudus dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Nah, nanti ketika Anda membaca judul daripada video saya ini, barangkali kebanyakan dari Anda akan langsung menentang. Sama seperti orang-orang yang menyaksikan video saya, baik tentang dosa rokok, terutama kemabukan gitu ya. Mereka marah, mereka tidak terima gitu ya. Mereka tidak terima bahwa itu dosa. Mereka tidak terima bahwa itu akan menyebabkan murka Allah. Nah, ini juga saya yakin bahwa ini akan membuat kehebohan di antara orang-orang yang menyaksikan video saya ini. Nah, tetapi judulnya saya katakan bahwa selamat jalan menuju neraka para penikmat pornografi. Kenapa? Saya percaya kesaksian. Sebuah kesaksian yang terbaru ini saya baca bahwa orang-orang Kristen yang tidak menjalankan kehidupannya di dalam ketaatan, orang-orang Kristen yang dimana hidupnya masih terlibat dalam berbagai dosa, sesungguhnya perjalanan hidup mereka sedang menuju pintu neraka. Kenapa? Karena tadi tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Dan juga orang Kristen sekalipun kelihatannya baik, bahkan seperti cerita teman saya, oknum hamba Tuhan ini membagi firman gitu ya, tetapi di dalam praktek hidupnya sehari-hari masih terikat dengan pornografi, suka menonton film-film porno gitu ya. Nah, orang ini sudah melanggar firman Allah di 1 Tesalonika 4 ayat 7 tadi, bahwa Allah menentukan kita untuk berbuat hal yang baik, hal yang suci, bukan yang cemar gitu. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 juga berkata bahwa hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, termasuk kekudusan anggota tubuh. Saya juga sudah katakan pada video saya yang lalu bahwa saya ini bukan seorang yang punya ilmu yang tinggi tentang teologi. Saya menjalankan kekristenan saya sangat sederhana. Demikian juga dengan orang-orang yang bertumbuh bersama dengan saya yang telah berubah kekristenannya juga menjalankan kekristenan yang sederhana. Kami punya pengetahuan teologi tidak terlalu tinggi. Tetapi apa yang kami lakukan adalah kami bergaul dengan firman Tuhan, kami menjadi pelaku atasnya. Nah, apa yang membuat orang-orang Kristen tidak mengerti bahwa pornografi itu adalah dosa? Itu tadi. Mereka tidak bergaul dengan firman Tuhan, tidak merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sehingga mereka tidak menjalankan kekristenan mereka dengan benar. Kalau Anda juga mendengarkan sharing saya ini sangat sederhana, apalagi kalau Anda compare dengan para hamba Tuhan yang hebat di luar sana. Ini boleh dikatakan hanya sharing di Komsel, kualitas Komsel. Tetapi bahwa melalui video ini saya mau mengingatkan Anda, kalau Anda seorang yang terikat dengan pornografi, entah Anda rajin ke gereja, entah Anda bahkan melayani, tetapi kalau engkau tidak menjaga kekudusan matamu dan engkau suka menonton hal-hal yang porno, bahkan di handphonemu mungkin ada film-film porno, suka mengakses situs-situs porno, dan ini sesungguhnya bukan hanya penyakit anak muda,
Seperti yang tadi saya katakan, sudah punya istri, tetapi juga terikat dengan pornografi. Ketika saya di kota Jambi dulu, ketika 20 tahun yang lalu, saya memiliki anak private. Waktu itu saya ketika kuliah dulu, saya juga mengajar les gitu untuk tambahan. Dia cerita kalau ayahnya suka menonton film porno. Jadi yang saya mau katakan adalah bahwa dosa ini banyak mengikat orang, termasuk orang Kristen. Tetapi ketahuilah pada kesempatan ini, melalui video saya yang sederhana ini, saya mau kasih tahu, entah engkau rajin ke gereja, rajin pelayanan, bahkan membagi firman di mimbar, kalau hidupmu tidak kudus dalam anggota tubuh, suka melihat hal-hal yang porno, suka menonton film porno, melihat hal yang tidak pantas, saya mau beritahu bahwa sesungguhnya hidupmu sedang menuju gerbang neraka. Saya percaya kesaksian yang berkata bahwa orang Kristen yang terlibat dalam berbagai dosa, sesungguhnya mereka sedang menjalankan kekristenan yang salah, dan hidup mereka itu sedang menuju gerbang neraka. Dan orang ini kalau nanti mati tanpa pertobatan, yang saya yakini, ia tidak akan pernah melihat Tuhan di surga. Nah, sekarang kita bisa buktikan apa yang Tuhan Yesus katakan di Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Matius 22 ayat 14 berkata bahwa sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Dan Matius 7 ayat 14 berkata bahwa karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saya mau beritahu, di antara orang Kristen, tidak semua akan selamat. Tidak semuanya. Dan hanya sedikit. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang berkomitmen untuk menjadi pelaku firman. Coba uji pernyataan-pernyataan Tuhan ini. Jangan marah dulu kepada saya, gitu ya. Coba pakai pikiran yang jernih, hati yang damai dulu, gitu ya. Saya baru bahas tentang dosa bohong, dosa rokok, dosa kemabukan, dan pornografi. Coba tenang dulu dan lihat di sekelilingmu. Lihat teman-temanmu, pergaulanmu, keluargamu. Ada banyak orang Kristen yang terlibat dalam dosa ini. Sekalipun mereka ke gereja, bahkan pelayanan. Berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan yang saya bagikan, bahwa orang-orang seperti ini, orang-orang Kristen dalam kategori ini, sekalipun mereka rajin ke gereja, bahkan sekalipun mereka pelayanan, kalau hidup mereka masih terikat dengan berbagai dosa tadi, mereka tidak akan pernah melihat Tuhan di surga. Entah kalau pengangkatan terjadi, atau entah kalau mereka mati duluan, mereka tidak akan pernah melihat Tuhan di dalam kerajaan surga. Dan saya percaya orang-orang Kristen yang menjalankan kehidupannya dengan salah, mereka tetap terlibat dengan berbagai dosa, apapun itu, salah satu saja, bahwa kehidupan mereka sesungguhnya menuju kepada pintu neraka. Kita bisa lihat sekarang fenomena yang terjadi di dunia. Begitu mudahnya nyawa orang melayang. Begitu mudahnya kematian itu, maut mendatangi seseorang. Saya mau beritahu melalui video ini. Kalau engkau terlibat dengan pornografi, hari ini adalah hari keselamatan bagi jiwamu. Kalau dengarkan judul yang keras seperti ini sebagai peringatan, dengarkan sharing yang sederhana seperti ini. Sesungguhnya ini bukan menghakimimu, tetapi memperingatimu. Ini bukti bahwa Tuhan sangat mengasihimu dan memberikan waktu untuk bertobat. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata bahwa kalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, bahkan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, yang Tuhan kehendaki dan yang saya rindukan daripada membuat video ini adalah supaya Anda mengerti bahwa kalau Anda terlibat dalam pornografi, entah Anda rajin ke gereja atau pelayanan,
engkau tidak akan pernah melihat Tuhan di dalam kerajaan surga. Dan jiwamu akan pergi ke neraka dan tersiksa di sana selama-lamanya. Dan melalui video ini, tadi saya sudah sampaikan janji Tuhan yang luar biasa di 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia, maka Ia akan mengampuni segala dosa kita, bahkan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tujuan daripada saya membuat video ini adalah supaya Anda berhenti melakukan dosa. Anda bertobat di hadapan Tuhan dan tinggalkan itu. Tetapi kalau Anda sudah bertobat, jangan kemudian seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, berperilaku seperti anjing yang kembali kepada muntahnya, atau babi kembali kepada kubangannya. Jangan menjadi orang Kristen yang Kristen tomat, yang kumat gitu ya. Nah, lalu bagaimana supaya kemudian bisa tetap berjalan di dalam kekudusan, bisa lepas dari itu semuanya? Perlu doa. Perlu doa. Makanya di dalam pelayanan yang saya sudah jalankan selama 5 tahun ini, kenapa orang-orang yang saya layani, para sahabat saya yang saya layani, yang mereka mau jujur, mau berubah, mau sungguh-sungguh menjalankan kekristenan mereka, mereka berubah. Hal-hal yang mereka harus lakukan adalah, salah satunya adalah memiliki waktu-waktu yang teratur dalam berdoa. Lalu mereka kemudian bergaul. Kami semua bergaul dengan pembacaan firman Tuhan setiap hari. Tidak ada satu hari pun yang kami lewati tanpa berdoa. Demikian juga dengan pembacaan firman Tuhan. Bahkan kami berpuasa. Karena itu, kalau ada di antara Anda yang mendengarkan video saya ini dan rindu lepas dari ini semuanya, dan sementara Anda sudah mendengarkan kebenaran bahwa orang yang melakukan pornografi itu tidak akan pernah melihat Tuhan. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Di 1 Tesalonika 4 ayat 7 juga katakan bahwa Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Di Roma 13 ayat 13 juga dikatakan di sana, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Nah, orang yang melakukan hal-hal seperti ini tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Karena itu, jangan tetap biarkan dirimu terlibat dengan dosa ini. Saya baru baca berita online sebelum saya membuatkan video ini. Saya baca ada salah seorang penyanyi tanah air yang konon dikabarkan meninggal gitu ya. Nah, yang ini saya bukan nakut-nakutin gitu ya. Ini juga kalau benar beritanya, orang ini adalah salah satu dari banyak orang di dunia ini yang memang tidak bisa memperkirakan kapan akan mati gitu ya. Kita nggak tahu kapan kita akan mati. Siapa bilang mati, siapa bilang tua baru mati, sakit baru mati. Enggak. Time limit kita sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Karena itu jika engkau mendengarkan firman Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu. Dan kalau engkau sungguh-sungguh mau berubah, butuh pendampingan gitu ya, untuk sungguh-sungguh lepas dari ini semua, hubungi kami, bergabung bersama kami di dalam komunitas yang sehat seperti ini. Dan kami sudah membuktikan bahwa kami terlepas dari berbagai dosa yang mengikat kami di masa lampau. Hubungi kami untuk bergabung di grup WhatsApp. Untuk kita sama-sama saling mendukung, membaca firman Tuhan, akan didisiplinkan untuk berdoa dalam discipleship. Untuk bisa bukan cuma bertumbuh di dalam iman, tetapi bisa terlepas dari dosa ini semua. Dan yang saya percaya, kekristenan yang benar, kekristenan yang berstandar firman Tuhan akan mengantarkan seseorang menuju kekekalan bersama Tuhan di surga. Kiranya peringatan yang saya sampaikan pada kesempatan ini tidak disia-siakan. Sebab kau nggak tahu apa yang akan terjadi 5 menit yang akan datang. Tidak usah 5 hari, 5 minggu, 5 bulan, 5 tahun yang akan datang. 5 menit yang akan datang. Dari sejak engkau mendengarkan video ini, engkau nggak tahu apa yang akan terjadi. Karena itu, jangan sampai menyesal nanti. Ketika orang masuk ke dalam kengerian neraka, tidak akan ada kesempatan untuk dia bertobat kembali. Tidak ada kesempatan dia untuk memperbaiki keadaannya lagi. Tempat satu-satunya untuk mengubah nasib kekekalan kita adalah ketika kita di planet ini, ketika kita di bumi ini. Karena itu bertobat. Firman Tuhan sudah saya bentangkan di 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi berkata bahwa kalau kita bertobat, Allah adalah setia. Ia akan mengampuni segala dosa kita, bahkan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan setelah itu kembali bergabung dengan kami di dalam komunitas yang sehat yang akan memberikan pendampingan supaya Anda terus bisa lepas dari dosa ini, bahkan dosa-dosa yang lain.
saksikan di depan mata Anda sendiri. Ada banyak orang, bahkan teman-teman kalian, yang terlibat dengan dosa pornografi ini. Entah dia muda, entah orang tua. Saya mau beritahu, orang Kristen yang terlibat dalam pornografi, yang mencemarkan hidupnya dengan pornografi, tidak akan pernah melihat Tuhan. Jangan katakan saya asal ngomong. Baca Wahyu 21 ayat 27, dikatakan di sana, tidak akan ada dan tidak akan masuk sesuatu yang najis ke dalam kerajaan surga. Kalau engkau mau melihat Tuhan, mau masuk ke dalam kerajaan surga, hal-hal yang najis, hal-hal yang porno tidak akan engkau temukan di sana. Itu berarti orang-orang yang melakukan dosa ini tidak akan pernah memenuhi syarat untuk masuk dalam kerajaan surga. Nah, kiranya peringatan ini betul-betul membuat Anda gentar dan memiliki sikap yang baik untuk merespons firman Tuhan. Nah, ini saja pesan yang saya mau bagikan pada video kali ini. Dan kalau Anda diberkati dan punya teman yang terlibat dengan dosa ini, punya saudara, mungkin enggan untuk menyampaikan, tetapi punya hati untuk mengingatkan mereka, bagikan video ini supaya menjadi peringatan bagi mereka juga. Nah, nantikan saya kembali pada video saya dengan topik yang berbeda pada video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.